Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tentunya semuanya ada dalam kondisi yang luar biasa baik ya. Hari ini kita akan mulai ibadah sekolah minggu online. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Adik-adik boleh ambil posisi duduk yang manis, kemudian tutup matanya, lipat tangannya. Boleh ikuti Kanoni berdoa dari rumah ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan berikan. Terima kasih buat berkat-Mu, buat kesehatan yang Tuhan berikan untuk setiap kami. Sebentar Tuhan, kami akan memulai ibadah sekolah minggu secara online. Kamu siapkan hati kami ya Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang boleh duduk diam mendengarkan setiap firman-Mu yang akan disampaikan. Biar kiranya firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami, boleh menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami di dalam Engkau dengan penuh kesetiaan. Kami berdoa Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelumnya kita mau memuji Tuhan dulu ya. Adik-adik boleh ikut nyanyi dari rumah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Lihat atas, lihat bawah, putar-putar lalu duduk. Saya mau seperti Yesus, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus, dengar-dengaran kepada papa mama. Ku turut nasihat mereka selalu, taat. Saya
Hari ini Kanoni akan bercerita tentang kesetiaan Abraham diuji. Ceritanya akan diambil dari Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Adik-adik boleh siapkan Alkitabnya, dibuka dulu Kejadian 22 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa ia akan memiliki banyak keturunan seperti bintang di langit. Sekian puluh tahun berlalu, janji Tuhan dalam hidupnya belum digenapi, tetapi Abraham tetap setia menanti janji Tuhan. Akhirnya Tuhan menggenapi janjinya kepada Abraham. Sarah mengandung di usianya yang sudah tua. Ketika Abraham berusia 100 tahun, Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamainya Ishak. Kalau kalian menginginkan sesuatu dan setelah sekian lama mendapatkannya, bagaimana rasanya? Pasti senang sekali dan disayang-sayang ya. Begitu juga Abraham, ia sangat mengasihi Ishak. Tetapi ketika Ishak semakin besar, Tuhan meminta Abraham untuk mempersembahkan Ishak. Kita baca di Kejadian 22 ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Adik-adik kebayang gak bagaimana perasaan Bapak Abraham? Dia pasti sedih sekali karena anak kesayangannya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Tetapi karena kekayaan iman yang dimilikinya, Bapak Abraham tetap mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Kita baca di ayat yang ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Walaupun hatinya terasa sedih, Bapak Abraham tetap melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Dalam perjalanan, Ishak bertanya kepada Bapak Abraham, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Hati Abraham sedih sekali mendengar pertanyaan Ishak. Ia menjelaskan kepada Ishak bahwa Allah sendiri yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Sesampainya di tempat yang dimaksud Tuhan, Abraham mendirikan mezbah dan mulai menyusun kayu. Ia mengikat Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tepat pada saat itu, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Selanjutnya kita baca di ayat yang ke-12. "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Abraham senang sekali karena Ishak selamat dan tidak jadi dikorbankan. Ia melepaskan ikatan Ishak. Ketika Abraham menoleh, ia melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu dan mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Seperti yang tadi Abraham sudah jelaskan kepada Ishak, bahwa Tuhan sendiri yang akan menyediakan. Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan tepat pada waktunya. Akhirnya, kembalilah Abraham bersama Ishak dan kedua bujangnya ke Beersheba. Melalui firman Tuhan yang tadi sudah kakak sampaikan, kita belajar meneladani Abraham, menjadi orang yang taat kepada Tuhan, tidak menunda-nunda, kemudian melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Memang tidak mudah, tapi kita mau sama-sama belajar. Kita mau seperti Abraham, menaruh iman percaya kita hanya kepada Tuhan, dan sepenuhnya percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Karena Tuhan Allah kita, Bapa yang Maha Tahu. Dia tahu segala apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya,
Dan yang pastinya Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya. Dia yang akan sanggup menyediakan semua yang menjadi kebutuhan kita. Jadi saat ini kalau adik-adik ada yang merasa khawatir tentang apapun dalam hidup adik-adik, taruh semuanya di bawah kaki Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar dan Tuhan akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita semua. Firman Tuhan hari ini cukup sampai di sini. Kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Yuk, adik-adik boleh duduk lagi yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Kami mau belajar dari kehidupan Bapak Abraham. Kalau dia boleh percaya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa semua yang Tuhan janjikan dalam hidupnya akan digenapi, dan bahwa semua yang menjadi kebutuhan yang akan Tuhan sediakan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya tepat pada waktunya, tidak akan pernah terlambat. Kami menyerahkan semua rasa takut kami, rasa khawatir kami ya Tuhan di bawah kaki-Mu. Karena kami percaya Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan, Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar, Tuhan yang akan sanggup menyediakan segala sesuatunya yang kami perlukan. Kami teramat percaya bahwa kami tidak perlu khawatir akan hidup kami, karena masa depan yang cerah sudah Tuhan sediakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di ibadah sekolah minggu yang akan datang lagi adik-adik. Tuhan memberkati.